Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video saya kali ini. Seperti judulnya, di video kali ini saya akan membahas mengenai budget planner saya untuk di bulan Desember. Oke, sebelum lanjut terlebih dahulu saya mau menyapa kalian semua dulu ya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlimpah banyak rezeki. Amin. Dan sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa video yang saya buat ini tidak ada maksud untuk pamer ataupun ria ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin share saja kepada kalian bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga saya biar saya bisa terus survive sampai dengan periode gajian di bulan berikutnya. Oh ya, tak lupa juga saya ingin meminta dukungan kalian semua dengan cara like dan komen video saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Oke, lanjut. Tak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah memasuki di bulan Desember untuk tahun 2022 ini. Itu artinya ini merupakan video budgeting terakhir saya untuk di tahun 2022 ini. Tak terasa ya teman-teman, alhamdulillah saya sudah melakukan budgeting ini kalau tidak salah itu dari awal tahun 2022 sampai dengan saat ini saya masih konsisten untuk melakukannya. Selama melakukan budgeting ini tentunya banyak manfaat yang saya rasakan ya teman-teman. Di antaranya yaitu bertambahnya jumlah tabungan saya. Itu pasti ya teman-teman. Soalnya selama saya melakukan budgeting, saya selalu menyisihkan tabungan utama itu di awal penerimaan income dari suami. Nah, selain itu juga manfaat yang lainnya yang saya rasakan setelah melakukan budgeting ini ialah saya makin bisa mengontrol nafsu saya untuk berbelanja, terutama untuk berbelanja hal-hal yang berbau keinginan ya teman-teman. Jadi selama setahun saya melakukan yang namanya budgeting ini, saya jadi tahu ya teman-teman mana-mana saja pengeluaran yang memang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, dan mana saja pengeluaran yang merupakan keinginan semata yang sifatnya itu tidak terlalu penting lah untuk keluarga saya. Ibarat kata kalau tidak ada barang itu pun keluarga saya masih bisa survive, begitu loh teman-teman. Ini bukan dalam artian kikir ya teman-teman, tapi saya membatasi hal-hal konsumtif di keluarga saya. Oke, sekarang kita lanjut ke video lagi ya teman-teman, dimana untuk budget plan di bulan Desember saya ini income-nya masih sama, yaitu di angka 7 juta rupiah. Nanti dari angka 7 juta rupiah ini saya bagi ke dalam beberapa pengeluaran. Yang pertama itu ialah saving, dimana untuk saving ini ada dana darurat sebanyak 1.250.000 rupiah. Lanjut lagi, setelah saving ada fixed expense, dimana untuk fixed expense ini ada 3 kategori teman-teman, yaitu gas di angka 50.000 rupiah, listrik di angka 500.000 rupiah, dan sedekah di angka 250.000 rupiah. Sehingga kalau di total untuk fixed expense ada di angka 800.000 rupiah. Lanjut, setelah fixed expense ada unexpected expense, dimana di sini saya memang menyediakan dana untuk merenovasi rumah yang sifatnya itu lebih ke makeover rumah ya teman-teman. Itu di angka 500.000 rupiah. Dan yang paling utama ini ialah variable expense. Untuk variable expense ini ada beberapa kategori yang nantinya akan saya bagi pengeluarannya ke dalam 5 minggu. Oke, ini lanjut saja. Setelah membuat kolom untuk variable expense, saya akan menjabarkan pengeluarannya dimulai dari belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini saya budgetkan di minggu pertama sebanyak 800.000 rupiah. Kemudian untuk minggu kedua sampai dengan minggu kelima itu di angka 25.000 rupiah. Sehingga kalau total untuk belanja bulanan di bulan ini ialah sebanyak 900.000 rupiah. Lanjut untuk pengeluaran kedua yaitu kebutuhan anak, di mana kebutuhan anak ini di minggu pertama saya budgetkan sebanyak 700.000 rupiah, dan untuk minggu kedua hingga minggu kelima itu di angka 25.000 rupiah. Sehingga kalau ditotalkan untuk kebutuhan anak budgetnya sebanyak 800.000 rupiah. Nah, lanjut lagi ke kebutuhan kucing. Di kebutuhan kucing minggu pertama saya budgetkan sebanyak 100.000 rupiah, minggu kedua, ketiga, dan keempat sebanyak 10.000 rupiah, dan minggu kelima itu ialah sebanyak 20.000 rupiah. Sehingga kalau total ada sebanyak 150.000 rupiah untuk budget kebutuhan kucing.
Lanjut lagi untuk bahan makan, di mana bahan makan baik minggu pertama hingga minggu keempat itu saya budgetkan sebanyak Rp250.000, dan di minggu kelima itu sebanyak Rp100.000, sehingga kalau total untuk bahan makan totalnya ialah sebanyak Rp1.100.000. Lanjut lagi ke jajan weekend. Jajan weekend di minggu pertama sampai dengan minggu keempat itu saya budgetkan sebanyak Rp150.000. Namun di minggu kelima saya hanya budgetkan sebanyak Rp100.000, sehingga kalau total budget untuk jajan weekend ialah sebanyak Rp700.000. Lanjut lagi ke dana jaga-jaga. Dana jaga-jaga baik di minggu pertama hingga minggu kelima itu saya budgetkan sebanyak Rp50.000, sehingga kalau total ialah sebanyak Rp250.000 budget untuk dana jaga-jaga. Lanjut lagi untuk skincare. Untuk skincare di minggu pertama itu saya budgetkan sebanyak Rp300.000, minggu kedua hingga minggu kelima itu sebanyak Rp25.000, sehingga total budget untuk skincare ialah Rp400.000. Yang terakhir itu ialah ada untuk pegangan. Pegangan dari minggu pertama hingga minggu kelima itu sebanyak Rp30.000, sehingga kalau totalkan untuk budget pegangan itu ada sebanyak Rp150.000 untuk di bulan ini. Nah, sekarang saya totalkan. Untuk total pengeluaran di minggu pertama itu sebanyak Rp2.280.000. Di minggu kedua itu ada sebanyak Rp565.000. Begitu pula untuk minggu ketiga dan minggu keempat ada sebanyak Rp565.000. Untuk minggu kelima itu pengeluarannya sebanyak Rp375.000, sehingga kalau ditotal untuk variable expense ada di angka Rp4.450.000. Nah, oke, itu dia untuk pengeluaran variable expense saya di bulan Desember ini. Lumayan ngos-ngosan untuk membacanya dan mendiktenya ke dalam suara ini, karena memang ini saya percepat ya videonya. Jadi otomatis saya voice overnya juga harus saya percepat begitu. Nah, lanjut biar tidak pucat-pucat amat ya, ini untuk budgeting saya kali ini saya akan mewarnainya dengan beberapa warna di sini pakai stabilo saja, dan beberapa stiker nantinya akan saya tempel. Oke, sambil saya mewarnai dan menghias untuk lembaran budget plan di bulan Desember saya ini, sambil saya lanjut lagi ya cerita-cerita tentang pengalaman saya dan manfaat yang saya rasakan ketika saya sudah melakukan yang namanya budgeting ini. Jadi setelah melakukan budgeting ini secara pribadi ya, saya merasa saya lebih terlatih untuk bisa mengontrol nafsu belanja saya, terutama untuk memenuhi keinginan saya, teman-teman. Kenapa? Soalnya ketika saya memiliki suatu keinginan tertentu, saya diharuskan untuk menabung terlebih dahulu. Soalnya dalam melakukan budgeting itu kan dananya sudah saya pos-poskan di awal menerima income ya, teman-teman. Saya sudah pos-poskan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga saya, sehingga sangat sedikit celah bagi saya untuk bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi keinginan saya yang sebenarnya tidak penting-penting amat, begitulah teman-teman. Nah, dalam menabung ini saya juga memiliki beberapa metode ya teman-teman. Di antaranya itu ialah metode mini sinking fund, di mana untuk metode mini sinking fund ini saya akan menuliskan beberapa keinginan saya yang kemudian akan saya isi keinginan-keinginan tersebut tiap minggunya sesuai dengan sisa anggaran dari evaluasi mingguan budgeting saya. Jadi kalau kalian lihat di sini saya selalu membuat budget terutama untuk variable expense itu dia dievaluasi tiap minggu ya teman-teman. Jadi ketika evaluasi mingguan saya itu ada sisa anggarannya, itu biasanya saya masukkan langsung ke dalam mini sinking fund atau ke dalam metode tabungan saya yang lain, yaitu metode saving challenge, di mana di sini proporsinya itu ialah sekitar 80% untuk saving challenge dan 20%-an begitulah untuk di mini sinking fund. Nah, jadi memang saya selalu mengutamakan untuk mengisi saving challenge saya ketimbang saya mengisi mini sinking fund saya. Soalnya biasanya nih kejadian ketika saya mengumpulkan dana untuk membeli keinginan saya, kadang-kadang keinginan itu tuh di pertengahan jalan saya mengumpulkan dananya itu sudah hilang begitu, rasa ingin untuk membelinya. Jadi makanya saya selalu perbanyak di saving challenge, karena kedepannya juga saving challenge ini tidak memiliki tujuan untuk dipakai apa ya teman-teman. Jadi bisa saya gunakan untuk menambah nilai atau menambah tabungan dana darurat saya, atau misalnya bisa juga saya pakai untuk membeli logam mulia sebagai investasi masa depan untuk tabungan pendidikan anak saya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara saya mengumpulkan uang dan manfaat-manfaat yang saya dapatkan selama saya melakukan budgeting ini. Semoga bisa kalian pahami lah ya.
Nah, oke, ini sudah selesai saya menghias untuk budget plan di bulan Desember saya ini. Tak lupa di sini saya akan menuliskan sedikit quote nih, yang artinya kira-kira bukan tentang bagaimana memperoleh uang yang banyak, tapi mengetahui bagaimana cara mengatur uang tersebut. Nah, begitu ya kira-kira artinya. Soalnya mau baca juga pakai bahasa Inggris gitu. Ini bibir saya ini rada-rada kurang friendly lah untuk berbicara berbahasa Inggris ya teman-teman. Soalnya sudah mama-mama kayak gini, sudah jadi ibu rumah tangga kurang lebih 2 tahun, jadi sudah lupa tuh cara spill bahasa Inggris saya seperti apa. Nah, oke teman-teman, kayaknya itu saja yang ingin saya share kepada kalian untuk video kali ini. Semoga ada manfaat yang dapat kalian ambil dari celoteh-celoteh saya tadi ya selama video ini berlangsung. Dan harapan saya, siapa tahu video saya ini juga bisa menginspirasi kalian semua untuk segera nih melakukan yang namanya budgeting. Mumpung sudah akhir tahun, siapa tahu ingin memulai awal tahun dengan lebih baik lagi, bisa dimulai dengan cara membuat budgeting ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jika memang ada kata-kata saya yang salah selama pembuatan video ini, harap dimaafkan. Semoga yang baik-baik yang dapat kalian ambil dan yang jelek-jeleknya dapat kalian lupakan. Terima kasih juga saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video saya sampai dengan detik ini. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara like dan komen video saya yang ini, serta subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.